Timika bersama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timika dengan tema pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Amolongo. Shalom. Ini Mawitimi. Yang terhormat Bapak Darius Sabonrain, SE MEC DFV, selaku Kasubit PBB dan BP HTB bidang PBB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timika, sekaligus pembawa materi kita pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Yahya Nusa, SE MSI CTT, selaku Direktur Tax Center dan juga dosen STI Jambatan Bulan Timika. Beliau juga penasehat dari komunitas Finance and Tax Expert Community. Yang terhormat Saudari Feby, selaku Ketua Komunitas Finance and Tax Expert Community. Dan yang saya banggakan saudara-saudari yang bergabung bersama kami malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan atas hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan hidayahnya, sehingga meskipun di tengah-tengah pandemi ini kita bisa berkumpul di room meeting Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah, dalam rangka sosialisasi dan edukasi pajak. Baik, sebelum itu ada baiknya kita memulai kegiatan ini dengan doa tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Saudari Ignacia agar memimpin kita dalam doa. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini dengan ajaran saya, yaitu Katolik, yang lain menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Atas berkat dan rahmat-Mu, pada malam hari ini, kami bisa mengadakan kegiatan ini. Kami mohon padamu ya Tuhan, dampingilah dan bimbinglah kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, sehingga dari awal sampai akhir kegiatan nanti berjalan dengan baik. Kobarkanlah semangat kami ya Tuhan, agar kami selalu semangat dalam kegiatan ini. Ya Tuhan, kami mohon agar Engkau memberi hikmat serta penyertaan selama jalannya kegiatan ini. Dan juga ya Tuhan, sertailah Bapak Ibu dosen kami, agar mereka selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Saudara Ignacia. Oke, selanjutnya ialah opening speech dari Bapak Yahya Nusa, SE MSI CTT. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak, disilahkan. Maaf Pak, Marlin, Jessica, Pak. Iya, Mailan. Yang lain mohon di-unmute ya. Baik, selamat malam. Malam Bapak. Malam Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amolongo Mawitimi. Yang saya hormati Pak Darius Sabon, yang alhamdulillah sudah bersama kita pada malam hari ini, yang beliau adalah merupakan suatu materi pada malam hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang hadir juga pada malam hari ini. Yang saya hormati Ketua Komunitas Fintech Saudari Feby.
yang dengan begitu hebatnya untuk memfasilitasi kegiatan webinar pada malam hari ini, serta seluruh peserta webinar yang saya kasihi. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa berkumpul di ruang meeting ini walaupun secara online ya, walaupun secara tatap maya, namun tidak mengurangi semangat kita semua untuk selalu menimba ilmu, khususnya ilmu pajak ya. Kalau kita berbicara tentang pajak ya, tentang pajak, tentu ini menjadi suatu momok ya, dan merupakan perbincangan yang sangat hangat dan sensitif bagi seluruh wajib pajak ya. Seluruh wajib pajak, baik itu wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan atau perusahaan. Karena semua orang mengetahui bahwa pajak itu adalah iuran wajib ya, iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara atau daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, Tetapi yang pasti hasil daripada iuran yang dibayarkan oleh wajib pajak tersebut tentunya ini kita nikmati bersama dan untuk kepentingan kita bersama. Ya. Secara umum, kalau kita berbicara secara umum, itu pajak itu memang berlaku di Indonesia itu terdiri dari dua, yaitu pajak pusat, di mana pajak pusat itu ada PPN, PPH, PBBP 3, dan bea materai. Di mana pajak pusat tersebut tentunya dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini dikelola oleh Dirjen Pajak. Ya. Sedangkan yang kedua itu adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah tingkat 1 atau provinsi, dan pemerintah tingkat 2 yaitu kabupaten kota. Nah, dalam hal tingkat 2 kabupaten kota ataupun tingkat 1 provinsi, selain pajak daerah, tentu daerah provinsi atau daerah kabupaten kota itu mengelola retribusi. Ya, di mana retribusi itu siapa yang membayar retribusi maka dia yang akan mendapatkan imbalan dari apa yang dibayarkannya. Nah, kalau kita melihat ya, kalau kita menengok sedikit ke Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah itu ada pajak provinsi, ada 5 jenis pajak, itu kalau pajak provinsi. Sedangkan pajak daerah itu yang nantinya akan kita bahas pada malam hari ini, yang dibahas oleh pemateri malam ini, pajak daerah itu terdiri dari 11 jenis pajak daerah kabupaten kota. Ini teman-teman bayangkan ada 11 jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat 2, dan ada 3 kriteria retribusi. Ya. Sedangkan dari 3 retribusi itu masing-masing ada banyak jenis-jenis retribusinya. Ini pun yang akan nanti disampaikan oleh pemateri. Nah, dalam hal pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ini, kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kalau saya tidak salah di pasal 286 kalau tidak salah ya, pasal 286 ayat 1 itu bahwa mengatakan begini, pajak daerah dan retribusi daerah itu ditetapkan dengan undang-undang, ya ditetapkan dengan undang-undang yang pada pelaksanaannya itu diatur lebih lanjut dengan perda masing-masing daerah, ya, diatur dengan perda masing-masing daerah. Jadi walaupun ini diatur dengan Undang-Undang 28 tahun 2009, bukan berarti seluruh daerah itu sama perlakuannya, tetapi mengacu ke undang-undang dan diatur oleh perda masing-masing daerah.
Ya, kalau seperti kita di Kabupaten Mimika, tentu setiap pelaksanaan daripada pajak daerah dan retribusi daerah tentu ada Perda Kabupaten Mimika yang mengaturnya. Nah, inilah yang akan dibahas malam ini oleh pemateri kita Bapak Dario Sabon yang lebih terfokus bagaimana pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah pada tingkat 2 kabupaten kota, lebih khusus Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, mari teman-teman kita fokus untuk memahami dan menelaah apa yang akan disampaikan oleh pemateri pada malam hari ini. Sehingga ini akan menambah wawasan kita semua, dan bisa jadi teman-teman yang hadir pada malam hari ini ya bisa jadi menjadi duta-duta ya, atau menjadi pionir-pionir di depan nanti yang bisa mengedukasi para wajib pajak yang lain ya, bisa mengedukasi para wajib pajak yang lain berdasarkan ilmu yang didapat pada malam hari ini. Nah, dengan ilmu yang didapat pada malam hari ini ya tentunya itu adalah bagian daripada bela negara. Ya. Kalau memang saat ini kita belum bisa berkontribusi dengan membayar pajak lah katakanlah demikian atau dengan membayar retribusi, maka kita setidaknya bisa berkontribusi ya, kita setidaknya bisa berkontribusi dengan cara apa? Dengan cara mengedukasi masyarakat nantinya. Ya. Dengan cara kita mengedukasi, memberikan sosialisasi, walaupun ilmu itu hanya sedikit yang kita dapat malam ini misalnya. Ya, itulah bagian daripada bela negara dan berkontribusi kita kepada negara, lebih khusus kepada daerah kita Mimika tercinta ini. Emeneme Yaware. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan silakan dan selamat kita mengikuti sosialisasi dan edukasi pajak lebih khusus pada pajak daerah dan retribusi daerah yang akan disampaikan oleh pemateri Bapak Dario Sabon. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya kembalikan ke MC. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, kita langsung saja ke acara inti kita, yakni penyampaian materi dari Bapak Darius Sabon Rain, SE, MEC, DEP. Namun sebelum itu saya akan serahkan dulu kepada moderator untuk mengambil alih. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu Moderator, Saudari Windriani Sapa, disilahkan. Terima kasih kepada MC atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Apa kabarnya teman-teman? Saya harap semuanya sudah siap ya untuk membahas tema yang luar biasa dan sangat menarik, yakni pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Dan kita akan membahas materi ini bersama dengan pembicara yang luar biasa, yaitu Bapak Darius Sabon Rain, SE, MEC, DEV. Teman-teman, beliau adalah seorang aparatur sipil negara yang menjabat sebagai Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika. Beliau juga sebagai seorang dosen di kampus TIE Jambatan Bulan Timika. Riwayat pendidikan: lulus tahun 1999, Fakultas Ekonomi di Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan Magister Ekonomi Pembangunan dan lulus tahun 2014 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Catatan karir, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subbidang Konsultasi Keberatan dan Banding Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika pada periode 2015 sampai 2018.
dan juga sebagai Kepala Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika periode 2019 sampai sekarang. Baik, sebelum masuk materi, saya akan bacakan beberapa rules karena akan ada sesi tanya jawab setelah penyampaian materi. Durasi untuk sesi tanya jawab selama 25 menit. Terus bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung di room chat atau raise hand. Dan saya akan memilih 3 pertanyaan untuk dibahas bersama dengan pemateri kita pada malam ini. Baik, tanpa mengundur-undur waktu, langsung saja kita persilakan pemateri kita untuk memaparkan materinya. Dipersilakan. Maaf Pak, mic-nya belum diaktifkan. Mohon maaf Pak, suaranya belum kedengaran. Sudah Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semua? Sehat-sehat? Sehat, Pak. Sehat Pak. Ya, baik. Puji Tuhan, baik Pak. Ya, baik. Yang saya hormati Pak Yahya Nusa sebagai opening speech malam ini. Kemudian Bapak Ibu dosen setia jabatan Ambulan Timika yang mungkin malam ini sempat hadir di webinar ini. Kemudian adik-adik yang tergabung dalam komunitas fintech yang saya kasihi. Nah, singkatnya peserta webinar sosialisasi dan edukasi pajak pada malam hari ini yang saya cintai. Malam hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Seperti pengantarnya sudah dijelaskan oleh Pak Yahya tadi, bahwa pajak daerah ini menjadi penting untuk kita semua ketahui karena kita semua ini juga termasuk wajib pajak dan retribusi daerah ini. Secara tidak sadar, saya dan adik-adik semua ini setiap hari membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Ya, karena pajak daerah, kalau kita bicara pajak daerah dan retribusi daerah itu ada banyak jenisnya. Jadi tiap hari kita pergi kampus, pergi ke mall, pergi ke pasar. Nah itu secara sadar dan atau tidak sadar, kita pasti pernah dipungut pajak maupun retribusi daerah ini. Nah oleh karena itu, materi yang saya sampaikan malam hari ini terkait dengan komponen pendapatan daerah yang di dalamnya termasuk pajak daerah dan retribusi daerah, dan materi sebagian besar lebih pada kebijakan, kebijakan yang terkait dengan implementasi pengelolaan pajak daerah dengan retribusi daerah. Baik, saya share materinya biar kita semua lihat. Ya, jadi kalau kita bicara pajak daerah dengan retribusi daerah, pertama sekali ketahui dulu komponen pendapatan daerah. Karena pajak daerah dan retribusi daerah ini merupakan salah satu bagian dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Jadi secara garis besar, pendapatan daerah
di suatu daerah, terutama daerah kabupaten kota, itu terdiri dari 3 bagian ini. Yang pertama tentang pendapatan asli daerah atau orang biasa sebut PAD. Kemudian yang kedua itu dana perimbangan atau orang juga bisa sebut dana transfer. Kemudian yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jadi ini komponen besar pendapatan daerah di tingkat kabupaten kota. Kalau pendapatan asli daerah itu adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, peraturan perundang-undang, dalam hal ini peraturan daerah. Jadi pendapatan asli daerah itu pendapatan yang dipungut di daerah, yang nantinya di-store juga ke kas daerah. Dia tidak kemana-mana. Nah, kemudian yang kedua, dana perimbangan. Nah, dana perimbangan ini atau dana transfer dari pusat, pemerintah pusat ini, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Kemudian yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah ini termasuk pendapatan lain-lain selain PAD dengan dana perimbangan ini. Nah, contoh lain-lain pendapatan daerah yang sah ini seperti hibah, dana darurat, dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat dia punya komponen secara rinci. Jadi secara garis besar ada 3 komponen pendapatan daerah itu. Nah, kemudian yang berikut ini rincian atau komposisi pendapatan daerah. Jadi ada 3 bagian besar tadi itu, nah dia punya rinciannya ada di slide ini ya. Yang pertama kita lihat pendapatan asli daerah. Nah pendapatan asli daerah itu terdiri dari ada pajak daerah, ada retribusi daerah, ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, kemudian ada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jadi ada 4, secara komposisi ada 4 bagian nih untuk pendapatan asli daerah. Kemudian dana perimbangan. Nah, dana perimbangan ini terdiri dari dana bagi hasil, baik bagi hasil pajak maupun bagi hasil bukan pajak. Nah, bagi hasil bukan pajak ini seperti bagi hasil sumber daya alam. Nah, kemudian yang kedua dana alokasi umum, yang ketiga dana alokasi khusus, yang keempat dana desa. Dana ini merupakan dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ini. Kemudian yang bagian yang ketiga atau komponen yang ketiga yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah ini terdiri dari pendapatan hibah, kemudian dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, kemudian dana penyesuaian dan otonomi khusus. Nah, kebetulan kita di Papua dapat OSUS lagi ya. Nah itu dia masuk di komponen yang ketiga ini. Kemudian bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya, dan pendapatan yang lain-lain. Jadi ini komposisi pendapatan daerah secara rinci. Nah, kemudian kita lihat bagian yang pertama. Jadi dari semua komponen ini yang kita mau bicara malam ini adalah di lingkaran merah ini, pajak daerah dengan retribusi daerah. Nah ini yang kita mau bahas lebih dalam pada malam hari ini. Nanti yang lain-lainnya pada webinar berikutnya baru kalau masih ada kesempatan baru nanti saya jelaskan gitu. Nah kita bicara bagian pertama tentang pajak daerah. Nah apa itu pajak daerah? Nah, dia punya definisi lengkapnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000
tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, definisi pajak daerah itu adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Pajak itu sifatnya memaksa ini. Berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini definisi atau pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dengan retribusi daerah. Nah, dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah itu adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sampai hari ini kita masih menggunakan undang-undang ini, Undang-Undang 28 tahun 2009. Memang dari beberapa waktu terakhir ini sudah banyak kali dilakukan FGD untuk mau merevisi kembali undang-undang ini karena dalam implementasinya di berbagai daerah itu banyak sekali kelemahan-kelemahan yang ada dalam undang-undang ini. Sehingga banyak sekali usulan dari berbagai daerah dan sementara di pemerintah pusat sementara melakukan langkah-langkah untuk merevisi undang-undang ini. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya. Nah, tapi untuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sampai hari ini masih menggunakan Undang-Undang 28 tahun 2009 ini sebagai dasar hukumnya. Kemudian dari undang-undang ini baru diturunkan dalam bentuk peraturan daerah. Jadi setiap pungutan yang ada di daerah, baik provinsi maupun kabupaten itu wajib dibuatkan peraturan daerahnya. Kalau pungutan yang tidak ada piarjatnya berarti itu sudah jelas pungutan liar namanya itu ya. Nah, kemudian berikut ini adalah jenis pajak daerah. Jadi tadi sudah disinggung di awal juga oleh Pak Yahya bahwa pajak ini klasifikasinya ada macam-macam ini. Ada pajak pusat seperti yang kamu belajar itu PPH itu di Pak Yahya punya mata kuliah itu. Kemudian ada pajak provinsi, ada juga pajak kabupaten kota. Nah, yang kita bahas malam ini adalah pajak daerah, jadi ada pajak provinsi dengan ada pajak kabupaten kota. Nah, pajak provinsi ini berarti pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi ya. Pemerintah provinsi yang punya kewenangan berdasarkan undang-undang untuk memungut beberapa jenis pajak provinsi ini. Ada 5 jenis ini ya. Jadi walaupun pemungutannya itu di kabupaten atau dengan kata lain objeknya ada di kabupaten, tetapi nanti hasil pungutannya itu semuanya di-store ke pemerintah provinsi. Baru nanti provinsi bagi hasil dengan kabupaten kota. Jadi berdasarkan Undang-Undang 28 ada 5 jenis pajak provinsi ini. Yang pertama pajak kendaraan bermotor, ini yang kamu bayar di kantor Samsat itu ya, yang punya kendaraan bermotor itu. Yang kamu bayar di kantor Samsat itu nanti di-store semua ke provinsi. Kemudian yang kedua, biaya balik nama kendaraan bermotor. Kemudian yang ketiga, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat, pajak air permukaan. Dan yang kelima, pajak rokok. Nah, jadi 5 jenis pajak ini merupakan pajak pemerintah provinsi atau kewenangan provinsi. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah pajak kabupaten kota, yaitu pajak yang merupakan kewenangan kabupaten kota untuk memungutnya. Ada 11 jenis pajak ini yang merupakan kewenangan kabupaten kota. Nah, jadi 11 jenis pajak ini juga yang kita pungut di Kabupaten Mimika ini. Karena ini pajak kabupaten ini. Nah, 11 jenis pajak itu antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak
hiburan, ada pajak reklame, pajak penerangan jalan, kemudian pajak mineral bukan logam dan batuan. Nah, ini dulunya disebut pajak galian C itu ya, atau apa galian batu pasir itu. Nah, itu sebutan dalam undang-undang itu pajak mineral bukan logam dan batuan. Kemudian ada pajak parkir, kemudian pajak air tanah, pajak sarang burung walet, kemudian pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan. Yang ke-11 itu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Nah, dari 11 jenis pajak ini, untuk kita di Kabupaten Mimika hanya memungut 10 jenis pajak saja. Karena satu jenis pajak yaitu pajak sarang burung walet ini, objeknya tidak ada di Kabupaten Mimika ini ya. Sehingga kita belum memungut sampai hari ini karena memang objeknya tidak ada. Jadi kita hanya memungut 10 jenis pajak saja. Nah, begitu. Kemudian sistem berikutnya sistem pemungutan pajak daerah. Nah, ini mungkin kamu sudah dapat di mata kuliah perpajakan. Jadi secara garis besar itu ada 3 jenis pemungutan yang juga diimplementasikan di tingkat daerah. Yang pertama self assessment, kemudian yang kedua official assessment system, yang ketiga withholding tax. Nah, kalau self assessment ini adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak terhutang, di mana fiskusnya bersikap pasif ini ya. Jadi dalam self assessment system itu pemerintah berikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk dia hitung sendiri pajaknya, kemudian dia bayar, kemudian dia laporkan. Jadi wewenang penuh diberikan kepada wajib pajak sendiri. Nah, kemudian sistem yang kedua namanya official assessment. Nah, dalam sistem ini penetapan pajaknya dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Fiskus. Wajib pajak bersifat pasif ini, wajib pajaknya bersikap pasif. Yang aktif itu adalah Fiskusnya atau dalam hal ini pemerintahnya. Jadi pemerintah yang menghitung dan menetapkan pajak terhutangnya. Kemudian yang ketiga, withholding tax. Ini sistem pemungutan pajak yang melibatkan pihak ketiga untuk melakukan pemungutan dan penyetoran pajak. Jadi pemerintah melibatkan pihak ketiga untuk melakukan pemungutan pajak sekaligus menyetorkan pajaknya. Nah, dari ketiga sistem ini, bagaimana penerapannya di tingkat daerah dalam pemungutan pajak daerah ini? Jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah itu, untuk sistem official assessment itu, penerapannya dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan, kemudian pajak air permukaan. Ini untuk pajak provinsi nih. Jadi untuk pajak provinsi, penerapan official assessment tadi itu berlaku untuk pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, kemudian pajak air permukaan. Ini Fiskus yang aktif menghitung dan menghitung pajak ini. Kemudian self assessment atau wajib pajak yang menghitung sendiri itu penerapannya pada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian pajak rokok. Kemudian untuk tingkat kabupaten kota, sistem official assessment itu berlaku untuk pajak reklame, pajak air tanah dengan PBBP 2. Jadi 3 jenis pajak ini menggunakan sistem official assessment ini. Jadi pemerintah yang hitung pajaknya atau Fiskus yang hitung pajaknya. Pajak reklame, pajak air tanah, PBBP 2.
Kemudian untuk self assessment itu diterapkan di hampir semua jenis pajak. Ada 7 ya. Antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet dengan BPHTB. Nah, 7 jenis pajak ini pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri, membayar, kemudian melaporkannya ke pemerintah. Jadi ini sangat dibutuhkan kejujuran dari wajib pajak ini. Memang penerapan self assessment ini banyak sekali hambatan, kendala yang kita temui di lapangan, tetapi pemerintah juga punya strategi tertentu untuk meminimalisir adanya berbagai kendala tadi itu. Kemudian cara yang ketiga, withholding tax ini untuk saat ini diterapkan di pajak penerangan jalan. Jadi pemerintah menggunakan pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan listrik negara, PLN, untuk memungut pajak penerangan jalan. Ya. Nah, kemudian nanti setiap bulan tinggal PLN yang melaporkan hasil pemungutan pajak penerangan jalan itu ke pemerintah daerah. Nah, kemudian yang kedua, jadi itu sekilas tentang pajak daerah. Kemudian yang kedua tentang retribusi daerah. Nah, pengertian retribusi daerah menurut Undang-Undang 28 tahun 2009, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Nah, jasa di sini adalah pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jadi pemerintah selain memberikan izin, pemerintah juga melakukan usaha. Di mana usaha pemerintah itu menghasilkan barang ataupun jasa, sehingga setiap orang pribadi, setiap masyarakat yang menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh pemerintah itu dipungut bayaran. Nah, itu yang disebut dengan retribusi tadi itu. Nah, dari definisi ini jelas terlihat adanya perbedaan antara pajak dengan retribusi tadi itu. Nah, kalau pajak itu sifatnya memaksa dan si pembayar tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Nah, kalau retribusi ini, si pembayar retribusi mendapatkan imbalannya secara langsung ini. Nah, imbalan itu misalnya dia bisa memperoleh izin atau dia bisa memanfaatkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh pemerintah tadi itu. Nah, sehingga dari definisi itu maka golongan retribusi ini ada 3 bagian besar ini. Ada yang disebut kelompok retribusi jasa umum, kemudian ada kelompok retribusi yang disebut jasa usaha, kemudian ada golongan retribusi perizinan tertentu. Kalau retribusi jasa umum itu adalah retribusi atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemda untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Nah, kalau retribusi jasa usaha itu adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil. Jadi pemerintah sudah mengarah ke prinsip komersil ini. Di situ ada fungsi pelayanan, ada juga fungsi komersil. Dua-duanya jalan. Yang menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dioptimalkan dan belum disediakan oleh pihak swasta secara memadai. Jadi manakala pemerintah itu lebih tepatnya dia masuk ke
wilayah-wilayah yang belum banyak diusahakan oleh pihak swasta ini. Nah, di situ pemerintah yang harus masuk untuk menyediakan pelayanan barang dan jasa itu. Nah itu nanti kamu dapat di mata kuliah ekonomi, ada yang disebut dengan barang publik gitu ya. Kemudian yang ketiga, retribusi perizinan tertentu. Nah ini retribusi atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. Nah, jadi ini retribusi yang berkaitan dengan perizinan ini. Nah sekarang ini juga pelayanan perizinan di tingkat provinsi maupun kabupaten sudah dilakukan satu atap. Jadi semua yang berkaitan dengan perizinan dilayani secara terpusat, satu atap. Nah ini jenis-jenis retribusi yang termasuk dalam retribusi jasa umum tadi itu ya. Nah, jadi yang pertama itu ada retribusi pelayanan kesehatan, walaupun sekarang ini banyak pemerintah daerah yang sudah mengeluarkan kebijakan untuk pelayanan kesehatan gratis ini. Kalau namanya gratis berarti tidak ada pungutan retribusi lagi. Nah, retribusi pelayanan kesehatan ini misalnya kita berobat ke puskesmas atau klinik-klinik milik pemerintah daerah, kemudian dipungut bayaran, itu yang disebut dengan retribusi pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua retribusi persampahan atau kebersihan. Nah, ini yang kita punya di Timika ini, untuk sampah rumah tangga belum dipungut ini. Kalau untuk usaha-usaha, usaha kecil, menengah, besar, itu sudah dilakukan pungutan pada saat dia mengurus surat keterangan fiskalnya itu. Kemudian retribusi KTP catatan sipil, ini juga banyak daerah yang sudah menggratiskan. Kemudian retribusi pemakaman atau pengabuan mayat, retribusi parkir di tepi jalan umum. Nah ini yang saya harus kasih catatan lagi untuk retribusi parkir jalan umum ini sekaligus sosialisasi ini. Jadi retribusi parkir di tepi jalan umum ini maksudnya itu setiap pemilik kendaraan bermotor yang menggunakan badan jalan yang dibangun pemerintah ini untuk memarkir kendaraannya, itu mestinya dipungut retribusi itu. Nah, cuma karena pemerintah punya sumber daya terbatas, maka pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum ini diintegrasikan pelayanan pajak kendaraan bermotor yang dipungut di kantor Samsat ini. Jadi istilahnya kita numpang. Pemda numpang pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum ini dengan disatukan dengan pemungutan retribusi pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat, dengan asumsi bahwa setiap pemilik kendaraan bermotor pasti dia parkir di tepi jalan umum. Pastinya ada, walaupun 1 menit, 1 jam. Nah, makanya Pemda punya kewenangan untuk memungut retribusi yang bersangkutan. Jadi setiap kali Anda bayar pajak kendaraan bermotor itu sudah pasti dipungut juga retribusi parkir di tepi jalan umum ini. Kalau tidak salah untuk sepeda motor 50.000 per tahun. Kemudian roda 4 lain lagi. Kemudian yang keenam, retribusi pelayanan pasar. Ini dipungut di pasar yang dibangun oleh pemerintah daerah. Misalnya kita punya di sini pasar sentral itu ya. Jadi setiap pedagang yang menggunakan fasilitas pasar sentral itu setiap bulan dipungut bayaran yang disebut dengan retribusi pelayanan pasar ini. Kemudian retribusi pengujian kendaraan bermotor. Nah, setiap pemilik
kendaraan bermotor biasanya dilakukan uji KIR itu ya. Dan uji yang lain-lain ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Kemudian ada retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi pergantian biaya cetak akta, kemudian retribusi pelayanan tera ulang, penyedotan kakus, pengolahan limbah cair, pelayanan pendidikan, pengendalian menara telkomsel komunikasi. Nah, dari sekian 14 jenis retribusi ini, dalam perkembangan terakhir itu ada juga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat, sehingga ada beberapa jenis retribusi tertentu yang sudah dihapusin, ya, atau pungut lagi. Nanti sebentar kita lihat di slide yang terakhir. Kemudian yang berikut ini kelompok retribusi jasa usaha. Nah, ini antara lain yang pertama, retribusi pemakaian kekayaan daerah. Jadi Pemda punya kekayaan daerah yang bisa disewakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum. Pemda punya kewenangan untuk memungut retribusinya. Kemudian retribusi pasar grosir atau pertokoan, ini di Timika belum ada ini ya. Retribusi tempat pelelangan, ini juga di Timika rencananya tempat pelelangan ikan di pelabuhan PPI itu, fasilitasnya sudah ada, cuma sementara disiapkan perangkat aturannya untuk dipungut ini. Kemudian retribusi terminal, kemudian retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan atau persanggahan atau villa, retribusi rumah potongan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, kemudian tempat rekreasi dan olahraga, penyeberangan di air, penjualan produksi usaha daerah. Intinya bahwa semua jenis pelayanan ini jika Anda melakukan usaha-usaha seperti ini, maka Pemda punya hak untuk memungut retribusinya. Jadi dari 11 jenis retribusi ini tergantung kesiapan Pemda. Nah, ada kalanya beberapa jenis retribusi belum ada atau belum diusahakan oleh Pemda sehingga tidak bisa dipungut. Memang obyeknya tidak ada. Kalau obyeknya ada baru bisa dipungut di daerah tersebut. Kemudian yang retribusi perizinan tertentu. Nah, ini di undang-undang ada 5 jenis, yaitu retribusi pendidikan bangunan atau IMB, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Nah, ini yang lagi laris. Kemudian retribusi izin gangguan. Ini juga kebijakan pemerintah baru-baru ini sudah dihapus ini izin gangguan ini. Kemudian retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan. Jadi ada 5 jenis yang bisa dipungut retribusi berdasarkan undang-undang. Nah, saya lewat karena waktunya terbatas, jadi materinya nanti disampaikan ke semua peserta. Saya sudah kirim ke panitia. Saya mungkin langsung ke kebijakan. Jadi ini ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pusat sehingga beberapa jenis retribusi tertentu yang sudah dihapus ini. Misalnya yang pertama dengan adanya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di dalam undang-undang itu retribusi biaya cetak KTP dan akta catatan sipil tidak boleh dipungut lagi, hingga dihapus ini. Kemudian ada juga putusan MK di mana menegaskan bahwa golf itu tidak masuk lagi sebagai objek pajak hiburan. Jadi sebelum
adanya putusan M itu permainan golf itu mereka masukkan di objek pajak hiburan. Nah, jadi dengan adanya putusan MK ini maka permainan golf sudah dihapus dari objek pajak hiburan. Jadi pendapatan daerah malah jadi kurang satu itu. Kemudian yang ketiga juga putusan MK yang mengatur tentang retribusi menara telekomunikasi. Jadi untuk menara telekomunikasi ini dasar perhitungannya bukan lagi pada bukan lagi dihitung dari persentase tertentu dari nilai jual objek pajaknya, tetapi hanya dihitung berdasarkan beban biaya yang dikeluarkan oleh Pemda untuk melakukan pengawasan atau pengendalian terhadap menara telekomunikasi tersebut. Jadi kalau hanya untuk biaya pengawasan saja berarti pungutannya malah sedikit ini ya. Beda kalau retribusinya itu kita hitung berdasarkan persentase dari NJOP. Nah, ada juga surat edaran dari Mendagri, itu dalam surat edaran itu retribusi izin gangguan ini juga sudah dihapus. Nah, retribusi izin gangguan ini biasa sebelumnya dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup ini. Tapi adanya surat edaran dari Mendagri sejak tahun 2017, izin gangguan ini sudah dihapus. Kemudian ada juga nomor 20 tahun 2018, retribusi IMTA ini juga sudah dihapus, diganti dengan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja. Jadi IMTA ini artinya izin mempekerjakan tenaga kerja asing ini. Ini juga sudah dihapus. Unika sebelum retribusi IMTA ini dihapus, ya, kita dapat penerimaan juga banyak dari sini karena banyak tenaga kerja asing ya report. Tapi sekarang ini sudah dihapus sehingga pendapatan kita juga lumayan banyak yang hilang dari sini. Gitu. Nah, yang ketiga ini, yang terakhir ini terkait dengan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah. Ini saya jelaskan sepintas saja. Jadi secara garis ada 4 macam kebijakan. Yang pertama terkait dengan kewenangan pemungutan. Kemudian yang terkait dengan local taxing power. Ini antara lain perluasan objek pajak ini. Yang kebijakan yang ketiga terkait dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian yang keempat itu kebijakan terkait dengan sistem pengawasannya di lapangan. Nah, kewenangan terkait dengan kewenangan pungutan ini, pemerintah sudah mengubah kewenangan pemungutannya yang dulunya open list berubah menjadi closed list. Ya. Oh ya, kita lihat satu persatu. Ya. Nah, pajak daerah itu closed list ini. Artinya daerah tidak boleh lagi memungut pajak daerah dan retribusi daerah selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang 8 tahun 2009 tadi itu. Jadi dia bersifat closed list berarti apa yang sudah ditetapkan dalam undang-undang itu itulah yang dibahas. Jadi ada 11 jenis pajak untuk kabupaten kota tadi itu. 11 jenis pajak itu yang dipungut Pemda. Daerah tidak tambah lagi. Kalau dia tambah lagi berarti itu namanya pungutan liar ini. Karena pajak itu sifatnya closed list tadi itu. Nah, kemudian kebijakan yang kedua terkait dengan perluasan objek pajak dan retribusi daerah. Nah, nanti moderatornya ingatkan ini sudah habis. Baik. Nah, ini terkait dengan perluasan atau penambahan pajak daerah maupun retribusi daerah. Nah, yang pertama, misalnya pengalihan objek pajak yang
berasal dari, contohnya, misalnya objek pajak restoran ini. Nah, yang dialihkan ke daerah itu antara lain catering dengan jasa boga ini. Jadi usaha catering dengan jasa boga ini dulunya dipungut PPN, tetapi sekarang ini PPN-nya tidak dipungut lagi, tetapi dia punya kewajiban untuk membayar pajak restoran ini. Jadi pengusaha catering juga sudah dipungut pajak restoran. Nah, ini namanya pengalihan objek pajak pusat ke daerah. Nah, begitu juga objek pajak yang lain, misalnya pajak hiburan, misalnya usaha bowling, itu juga dulunya objek PPS, sekarang sudah dialihkan ke daerah menjadi pajak hiburan. Contoh lain misalnya objek pajak hotel, misalnya di hotel dulunya mereka bayar PPN, tetapi sekarang ini sudah tidak lagi, yang sewa ruangan juga dihitung sebagai pajak hotel. Kemudian yang kedua, penambahan objek pajak atau retribusi yang sebelumnya belum pernah ada. Contohnya misalnya pajak kendaraan bermotor atau biaya balik nama kendaraan bermotor. Dulunya kendaraan milik pemerintah TNI Polri tidak masuk. Tidak di sekarang ini kendaraan milik pemerintah TNI Polri juga wajib bayar pajak kendaraan bermotor. Kemudian ada biaya balik nama kendaraan bermotor, dia wajib bayar retribusinya, pajaknya ya. Kemudian objek pajak parkir, termasuk pengelolaan parkir tidak dengan pembayaran. Jadi walaupun ada pajak parkir ini pajak yang berhubungan dengan pengelolaan usaha ini ya. Contohnya seperti di Diana Supermarket, kemudian di pusat-pusat perbelanjaan yang dipungut pajak parkir itu. Jadi dalam kebijakan dikeluarkan pemerintah ini, walaupun ada tempat-tempat yang ada pengelolaan parkirnya di situ tetap bayaran, tapi pemerintah bisa memungut pajak parkirnya di situ nih. Jadi termasuk ini bahasa pengelolaan parkir tidak dengan pembayaran. Jadi walaupun misalnya toko A dia punya lahan parkir ada, pun dia tidak pungut pajak parkir di situ, tetapi Pemda bisa memungut pajak parkir di situ bisa. Jadi pajak parkir ini subjeknya itu orang pribadi yang memarkir kendaraannya. Wajib parkir itu adalah pengelola parkir di situ nih. Jadi misalnya di Diana Supermarket, subjek ke pajak parkir itu adalah kita tiap hari datang parkir kendaraan bermotor di situ. Nah, sementara wajib pajak parkirnya adalah yang punya Diana itu. Pengelola itu disebut wajib pajaknya. Kalau subjek pajaknya kita yang memarkir kendaraan. Nah, kemudian retribusi izin gangguan termasuk berbagai objek retribusi yang terkait dengan lingkungan. Nah, ini terkait objek pajak dan retribusi. Kemudian kebijakan yang berikut ada penambahan pajak, antara lain pajak daerah, pajak rokok dulunya pajak pusat, sekarang sudah dialihkan ke daerah menjadi pajak provinsi. Kemudian pajak air tanah ini juga sudah diserahkan ke daerah menjadi pajak kabupaten kota, pajak sarang burung walet, kemudian PBB pedesaan dan perkotaan, BPHTB. Ini juga dulunya pajak, tapi sudah diserahkan ke daerah menjadi pajak daerah ini, pajak kabupaten. Kemudian ada juga beberapa retribusi yang ditambah, yaitu retribusi terulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi menara Telkomsel, retribusi izin usaha perikanan. Walaupun dalam perkembangan terakhir ini, dengan dikeluarkan beberapa
peraturan perundang-undang jenis retribusi ini menjadi sudah dihapus ini, sudah tidak dipungut lagi. Kemudian Nggak apa-apa, ikut saya terus supaya ada nama. waktunya sudah habis ya? Ya sudah. Oh ya, baik. Jadi Belum, Pak. nanti lainnya ini kamu baca saja apa Masih ada waktunya, Pak. masih ada Iya, masih ada, Pak. Masih ada sekitar 30 menit. 30 menit lagi. Iya, Pak. Nanti sesi tanya jawabnya yang hilang. Saya lebih senang kalau kita tanya jawab nanti. Baik, Pak. Eh, ya. Kita bahas di pajak kabupaten. Jadi berikutnya ini tentang tarif ini. Tarif pajak untuk ke kabupaten kota. Jadi untuk pajak hotel ini tarifnya yang ini yang lama ya, 4 ini yang lama. Sekarang ini yang berlaku itu Undang-Undang 28 ini. Jadi untuk pajak hotel itu tarif pajaknya 10% omset penghasilannya. Kemudian pajak restoran juga tarifnya 10%. Pajak hiburan tarif 75%. Tapi nanti untuk berbagai jenis hiburan beda-beda ini. Ini tarif maksimal. Jadi yang ada di tabel ini maksimal. Nanti penerapannya di setiap Pemda itu bisa berbeda-beda. Ada Pemda yang mengambil tarif maksimal, ada juga Pemda yang menggunakan tarif di bawahnya. Yang penting ketentuan undang-undangnya mengatakan bahwa tarifnya dari tarif maksimal yang sudah ditetapkan dalam undang-undang itu. Kalau Pemda ambil di bawahnya boleh, tidak boleh lebih dari tarif maksimal. Kemudian para pajak reklame tarifnya 25%, BPJ 10%, pajak mineral bukan logam 25%, pajak parkir 30%, pajak air tanah 20%, kemudian BPHTB 5%, PBB pedesaan perkotaan 3%. Nah, kemudian hasil pajak bagi hasil pajak provinsi. Jadi tadi di awal tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk pajak provinsi itu walaupun objeknya kabupaten kota, di mana pemungutannya dilaksanakan di kabupaten kota, nanti uangnya di-store semua ke provinsi dulu, baru pemerintah provinsi bagi hasil dengan kabupaten kota. Pembagiannya berdasarkan undang-undang ini, untuk pajak kendaraan bermotor yang 70-30, di mana provinsi dapat 70%, kabupaten dapat 30%. Kemudian biaya bermotor, pembagiannya juga 70-30, pajak ke bahan motor, pembagiannya 30-70, malah kabupaten kota yang dapat lebih banyak. Pajak rokok juga sama, kabupaten dapat lebih banyak, 70%. Pajak air permukaan pembagiannya 50-50, 50-50. Yang di bawah ini 28 kecuali objek air permukaan yang itu hanya satu kabupaten saja yang ada di provinsi itu. Jadi, kabupaten yang satu kabupaten itu dia dapat 80%, sementara provinsi dapat 20%. Kalau hanya ada di satu kabupaten saja ya, di provinsi itu. Kemudian earmarking. Nah, earmarking ini berkaitan dengan alokasi pajak ini. Jadi kebijakan earmarking ini, makanya hasil dipungut itu minimal digunakan untuk melaksanakan pembangunan atau pemeliharaan terkait dengan objek pajak yang bersangkutan. Jadi penerimaan pajak sebagian digunakan
digunakan untuk mendapatkan yang berkaitan dengan pungutan pajak tersebut ini. Nah, ini juga salah satu wujud dari good governance atau clean governance tadi. Nah, jenis pajak yang penerimanya wajib earmark ini antara lain pajak kendaraan bermotor. Ini dalam peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa minimal 10% hasil pajak itu digunakan membangun atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Jadi kendaraan bermotor itu Pemda minimal dia harus gunakan 10% untuk pembangunan atau pemeliharaan jalan ini, atau moda dan sarana transportasi umum. Kemudian pajak rokok, ini juga pemerintah provinsi wajib alokasikan 50% untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal ini. Jadi tidak boleh dari situ baru bisa digunakan untuk yang lain-lain. Yang penting utamanya dia harus alokasikan 50% dari hasil pajak rokok itu untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum tadi. Nah, yang ketiga pajak penerangan jalan, itu dalam peraturan perundang-undangan hakiannya tidak dicantumkan angka persentasenya. Jadi yang penting sebagian dari hasil pajak penerangan jalan itu digunakan untuk penyediaan penerangan jalan. Sisanya itu baru boleh digunakan untuk yang lain-lain. Jadi ini terkait dengan earmarking. Kemudian insentif pungutan, nah ini berkaitan dengan petugas pemungut ini. Jadi instansi yang punya tupoksi untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah itu diberikan insentif berdasarkan kinerja atau capaiannya. Nah, insentif petugas pemungut ini ditetapkan dalam APBD dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kemudian pengawasannya, nah pengawasan di lapangan itu bersifat preventif dan korektif nih. Preventif artinya dilakukan pendampingan, kemudian jika pelaksanaan di lapangan terjadi atau kekurangan, nah itu diberikan catatan koreksi untuk dilakukan penyempurnaan. Kemudian ini menyangkut sanksi kalau Pemda tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Jadi sanksinya berupa penundaan dana alokasi umum maupun dana bagi hasil, bisa juga pemotongan ini, pemotongan DAU atau dana bagi hasil. Kemudian terakhir ini, implikasi sosial, ekonomi, dan fiskal daerah dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000. Jadi berbagai kebijakan yang dilakukan tadi pasti akan berimplikasi pada kehidupan masyarakat. Antara lain ada beberapa poin ini. Yang pertama, adanya kepastian hukum. Untuk mewujudkan adanya kepastian hukum ini, maka semua pungutan daerah, baik itu pajak retribusi daerah itu harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi kalau ada pungutan yang tidak ada perda dan pungutan liar. Kemudian dari sisi penerimaan daerah, adanya penguatan atau diharapkan dapat mendukung peningkatan PAD. Walaupun kalau kita lihat jenis pajaknya, memang pajak yang diserahkan ke daerah itu potensinya kalau kita bandingkan dengan pajak pusat, itu potensinya pasti lebih besar. Makanya mereka tahan di pusat.
balon yang diserahkan ke daerah itu jumlahnya banyak, tapi kalau kita lihat potensi penerimanya kecil saja. Nah, kemudian dari sisi pelayanan publik, dengan adanya peningkatan PAD diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan dari sisi daya saing dan kerjasama antar daerah, dapat mendorong pemerintah daerah dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan. Kemudian Pemda juga diharapkan bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi daerah hingga bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Makanya berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akhir-akhir ini ada beberapa jenis pungutan retribusi yang dianggap menghambat iklim investasi di daerah itu dihapus. Nah, ya, jadi itulah beberapa materi yang saya sampaikan pada malam hari ini terkait dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami walaupun disampaikan secara online, tapi tidak mengurangi makna dari dan isi dari materi saya ini. Waktu selanjutnya kita akan diskusi dan saya serahkan kepada moderator untuk memandu kita dalam sesi tanya jawab nanti. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Darius yang sudah memaparkan materinya dengan sangat luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Nah, di sini saya akan memilih beberapa pertanyaan yang sudah masuk di room chat. Yang pertama, ada yang bertanya nih Pak, dari Saudari Dila Niami Ruskina. Pertanyaannya, terkait retribusi parkir yang berlaku di wilayah Pasar Sentral Mimika, mengapa orang yang tidak menggunakan lahan parkir pun tetap diwajibkan membayar retribusi parkir di wilayah Pasar Sentral Kabupaten Mimika? Mungkin bisa dijelaskan Pak, terkaitnya dari Saudari Langsung jawab, Dila. Bisa ya. Pak? Jadi tadi kalau kita mengacu kepada definisi retribusi itu, jadi pungutan parkir di Pasar Sentral itu namanya retribusi parkir itu ya. Retribusi tempat khusus parkir namanya, karena Pemda siapkan fasilitas parkir secara khusus yang berhubungan dengan aktivitas di Pasar Sentral itu, sehingga itu namanya retribusi tempat khusus parkir. Nah, namanya retribusi berarti si pembayar itu dia menggunakan jasa, ada pelayanan jasa, ada pemanfaatan fasilitas parkir itu baru dia dipungut, dia bisa dipungut retribusinya. Nah, cuma di Pasar Sentral itu karena mereka menggunakan pelang di pintu masuk itu, jadi setiap orang yang masuk itu walaupun dia tidak parkir kendaraan di dalam pasar, tapi wajib dia bayar. Nah, itu yang sebenarnya salah, kebijakan yang salah itu. Kalau kita berdasarkan kepada definisi retribusi dengan dasar pemungutan dari retribusi tempat khusus parkir itu ya. Coba nanti kamu baca di Undang-Undang 28 atau juga Perda kita tentang tempat khusus parkir itu. Dasar pemungutannya itu adalah pelayanan parkir itu. Jadi pemerintah karena dia sudah menyiapkan lahan parkir, nah setiap masyarakat yang menggunakan lahan parkir itu baru boleh dipungut retribusinya. Kalau dia tidak gunakan lahan parkir itu tidak boleh dipungut sebenarnya. Dia hampir sama dengan pajak parkir itu juga. Jadi misalnya kita ke Diana, kalau kita hanya lewat saja tidak mungkin dipungut. Nah, kita masuk parkir di dalam dulu baru boleh dipungut. Sama juga dengan tempat khusus parkir ini. Nah, karena Pemda sudah siapkan lahan, masyarakat gunakan lahan parkir itu juga baru bisa dipungut. Nah, kalau dia tidak
gunakan tidak bisa. Makanya kemarin banyak ojek-ojek juga yang mengeluh terkait dengan itu. Cuma ini tergantung koordinasi antar instansi yang mengelola pasar sentral itu. Yang kelola pasar sentral itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, coba nanti kamu ajukan komplain ke sana, ke instansi yang mengelola pasar sentral itu, supaya penerapan pemungutan retribusinya harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kira-kira begitu. Ada lagi? Bagaimana Saudari Dila? Oke, baik Pak. Ya, kalau dilihat kan pajak retribusi ini dia berlaku di pasar sentral. Kenapa dia tidak berlaku di semua, apabila memang ada aturan yang menganut terkait pajak retribusi yang di wilayah pasar sentral sekarang yang lagi berlaku, mengapa hanya di pasar sentral saja, Pak? Sedangkan kalau dilihat bahwa di Kabupaten Mimika ini ada beberapa pasar. Contohnya di pasar SP2 juga merupakan pasar, Pak, tetapi di dalam situ tidak dipungut pajak retribusi tempat parkir khusus tempat parkir. Retribusi tempat khusus parkir namanya. Jadi Iya, Pak. ya, jadi walaupun ada beberapa pasar di sini, di Timika sini, nah saya belum tahu keadaan di pasar SP2 sana. Nah, intinya bahwa kalau pemerintah dia mau memungut retribusi tempat khusus parkir ini, berarti pemerintah harus menyiapkan tempat khusus parkir yang layak. Tempat parkirnya harus disiapkan dulu yang layak, digunakan sebagai tempat parkir, barulah pemerintah boleh memungutnya. Nah, kalau ada tempat lain yang memang ada potensinya, tetapi kalau tempat parkirnya dianggap belum layak, berarti pemerintah juga belum layak untuk memungut retribusi parkirnya tadi. Saya tidak tahu di pasar SP2 sana, pemerintah sudah bangun fasilitas parkir yang layak atau tidak. Yang jelas, namanya tempat khusus parkir berarti fasilitas parkir itu harus dibangun oleh pemerintah dulu, yang bagus, yang layak, barulah pemerintah boleh memungut di situ. Sepanjang fasilitas parkirnya belum dianggap layak, berarti pemerintah belum berani untuk memungutnya. Memang sesuai rencana yang saya tahu itu ada beberapa titik yang sudah dianggap layak untuk mau dipungut dalam pasar sentral sudah. Nah, yang mau dipungut itu nanti RSUD juga mau dipungut. Lahan parkirnya yang luar di situ, sehingga pemerintah juga rencana mempungut di RSUD. Kalau selain itu saya belum tahu. Jadi intinya itu ya, lahan parkirnya ada dulu, baru bisa layak untuk dipungut, begitu. Ada lagi? Bagaimana Saudari Dila? Oke, baik, Pak. Lalu, Pak, kan di pasar sentral ini lahannya itu belum disediakan, lahan parkir yang disediakan tuh belum ada, bahkan masih parkir yang disediakan tuh masih di dalam badan jalan. Nah, lalu sekarang kan sudah dipungut selama sudah berapa bulan ini sudah dipungut. Sekarang uang itu lari kemana, Pak? Kalau namanya pungutan pajak dengan retribusi itu, uangnya wajib di-store ke kas daerah. Jadi dimasukkan ke rekening kas daerah, nanti ada satu rekening. Jadi masing-masing jenis pajak ini, dia punya rekeningnya masing-masing. Nanti di pembukuan Pemda itu, dia masuk di rekening penerimaan retribusi parkir. Nanti begitu juga pajak daerah yang lainnya atau retribusi daerah yang lainnya. Nanti pajak hotel,
dia masuk di rekening pajak hotel di sistem pembukuan Pemda itu ya. Nah, laporan pendapatan daerah itu. Nah, pajak restoran dia masuk di rekening pajak restoran. Begitu juga yang lainnya. Jadi intinya pasti mereka store ke kas daerah. Atau menurut kamu bagaimana? Kamu lihat ada potensi penyelewengan kah? Namanya namanya pungutan pajak daerah dengan retribusi daerah itu wajib store ke kas daerah. Makanya memang dalam prakteknya di berbagai daerah itu ada penyimpangan-penyimpangan juga terjadi di lapangan. Nah, untuk meminimalisir penyimpangan itu, sekarang ini berbagai Pemda sudah mulai mengupayakan untuk menggunakan sistem pajak online itu ya. Jadi pembayaran pajak diupayakan supaya dilakukan secara online. Jadi masyarakat tidak perlu lagi berhubungan dengan petugas pajak. Dia cukup dari rumah atau dari kantor saja dia bayar secara online. Nanti bukti pembayarannya itu baru tinggal dia laporkan ke instansi yang memungut itu, begitu. Ya, kira-kira begitu. Intinya namanya pungutan pajak dan retribusi wajib di-store ke kas daerah, begitu. Baik Pak, ada lagi yang bertanya nih Pak dari Saudari Nur Nabila Taufik. Pertanyaannya, bagaimana sih dengan karcis parkir di supermarket yang biasa bayar parkir tidak mendapatkan karcisnya dan biasanya sengaja tidak dikasih karcisnya oleh penjaga parkir. Jadi uang yang saya kasih itu apakah larinya ke kas daerah atau dikemanakan? Pak? Betul, ini pertanyaan bagus. Ini termasuk saya jelaskan sekalian sosialisasi ke masyarakat ini ya. Jadi di tempat-tempat pusat-pusat perbelanjaan yang dipungut tarif parkir itu, nah itu namanya pajak parkir macam di Diana, di Timika Mall, di Galair, pusat-pusat perbelanjaan lainnya. Jadi yang namanya pajak parkir berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 dan juga Perda kita, nah nanti Pemda ambil 30% dari pengelola parkir itu ya. Jadi nanti dari dia punya hasil pemungutan pajak parkir itu setiap bulan, pemerintah daerah ambil 30%-nya, 70%-nya untuk si pemilik lahan parkir itu. Jadi di Diana tiap bulan Pemda ambil 30%. 70%-nya merupakan milik Diana. Nah, wajib pajak ini masyarakat sebagai pemakai lahan parkir di sini disebut sebagai subjek pajak. Jadi kita yang mengeluarkan uang untuk membayar parkir itu. Nah, sebagai bukti pembayaran parkir itu, pemerintah sudah siapkan karcis untuk diserahkan lewat petugas pungut di lapangan ini. Nah, makanya selama ini banyak juga laporan yang masuk ke Pemda bahwa petugas pungut ini ada kalanya dia setelah ambil uang, nah dia tidak kasih karcisnya. Karena satu karcis itu nanti dirobek bagi dua, satu dikasih ke masyarakat yang pengguna parkir itu, yang sebelahnya itu nanti diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah sebagai instansi pengelolanya, sebagai laporan. Jadi kalau kartisnya dia tidak kasih atau masyarakatnya sendiri yang tidak mau ambil, itu berarti uangnya tidak terlapor itu. Uangnya pasti dia pakai si petugas pemungut itu.
juru parkirnya itu ya. Jadi karena kartis yang sudah terobek itu kalau dia kasih ke masyarakat yang parkir di situ, pasti uangnya ada dan dia serahkan semua dengan bukti kartisnya ke Bapenda. Nah, kalau uangnya dia ambil, kemudian kartisnya dia tidak kasih, berarti sudah jelas uangnya itu dia masuk kantong nanti. Makanya pemerintah selalu menghimbau kepada masyarakat supaya setiap kali kamu membayar parkir, wajib ini ya, wajib ambil kartisnya. Nah, begitu. Jadi bukan hanya kelalaian dari juru parkir saja, tapi banyak kali juga kelalaiannya datang dari masyarakat. Masyarakat lebih yang punya banyak duit itu ya, karena dia menganggap bahwa pembayaran parkir itu hanya 2.000 perak, makanya dia hanya kasih saja langsung dia cabut. Itu yang salah sebenarnya. 2.000 tapi kalau dikumpul satu hari itu ada 100 orang, nah lumayan banyak. Jadi begitu ya. Jadi kalau kartisnya tidak diambil, berarti sudah pasti uangnya itu tidak akan diserahkan ke Badan Pendapatan Daerah sebagai instansi pengelola. Dan tidak akan dilaporkan. Karena setiap bukti kartis yang dilaporkan nanti disertakan dengan uangnya. Jadi kalau kartisnya tidak ada, berarti uangnya tidak dilaporkan dan itu sudah pasti masuk kantong di juru parkir itu. Begitu. Ada lagi? Oke teman-teman, jika ada yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand. Di sini ada yang sudah raise hand, yaitu Saudari Ali Gonda. Dipersilakan untuk bisa bertanya secara langsung. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak. Yang saya mau tanyakan di sini tentang izin usaha Pak. Yang saya mau tanyakan kenapa izin gangguan dihapuskan, sedangkan izin menjual alkohol tidak dihapuskan. Padahal banyak sekali dampak buruk dari alkohol itu tersendiri. Banyak korban di mana-mana, macam tabrakan di jalan-jalan itu kan orang yang meminum itu alkohol itu. Kenapa itu tidak tutup saja? Karena itu banyak sekali meresahkan. Sekian Pak. Ya, terima kasih. ini pertanyaan bagus ini. Jadi izin gangguan itu lebih pada berhubungan dengan lingkungan ini ya, lingkungan alam. Makanya instansi yang memutus izin gangguan ini adalah Dinas Lingkungan Hidup. Karena dia bisa ukur tingkat pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Karena dia yang mengawasi dampak yang ditimbulkan dari adanya usaha-usaha yang dapat merusak lingkungan itu. Makanya dia yang memungut retribusi izin gangguan. Nah, cuma karena pasca dikeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan itu, yang seperti saya jelaskan tadi itu, maka izin gangguannya ini sudah dihapus ini ya. Nah, pertanyaan Ali Gonda tadi, kenapa retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol tidak dihapus. Nah, yang kita bicarakan ini kan retribusinya, pungutan retribusinya. Sementara izinnya itu ada wilayahnya lain lagi itu ya. Dan instansi yang mengeluarkan izin itu juga Dinas Perizinan Satu Atap ini. Nah, itu kalau kita mau bicara panjang itu, banyak perdebatan yang terjadi. Yang jelas saya ikuti berbagai komentar dengan perdebatan di media sosial atau di koran-koran lokal bahwa memang dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya izin penjualan
penjualan minuman beralkohol itu untuk kita di Papua, terutama di Timika, dampak negatifnya itu lebih besar daripada uang yang kita dapat itu. Karena ini bicara menyangkut nyawa orang, banyak korban nyawa, korban yang lain-lain itu kalau kita mau hitung sudah terlalu banyak yang kita korbankan, Benar, Pak. terutama masyarakat ini. Daripada retribusi atau uang yang kita dapatkan dari adanya izin itu, adanya pemerintah mengeluarkan izin itu. Makanya polemik ini kan terus berlanjut dari dulu sampai sekarang ini. Di Pemda Mimika juga sebenarnya dia sudah mengeluarkan perda tentang larangan penjualan minuman beralkohol ini. Dan dulu saya lihat itu sudah dibentuk satgas juga, tapi tidak berfungsi sampai sekarang ini. Kenyataannya minuman beralkohol tetap dijual bebas di masyarakat. Berarti perda kita itu belum dilaksanakan dengan baik. Kemudian satgas yang dulu terbentuk itu juga tidak berfungsi. Tapi alangkah baiknya Ali Gonda tanya langsung ke Pak Jambia sebagai kabak hukumnya. Karena kita punya dosen juga tuh yang kabak hukumnya. Kenapa perda larangan miras itu tidak dilaksanakan? Padahal satgasnya sudah terbentuk dulu. Nah, itu wilayahnya lain lagi. Jadi yang saya bicarakan itu wilayah saya ya, terkait dengan pemungutan retribusi izin penjualan minuman beralkohol ini. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang menghapus jenis retribusi ini. Jadi kalau memang ada pengeluaran izin penjualan minuman beralkohol, pemerintah daerah wajib memungut retribusinya. Begitu ya, Ali Gonda. Teman-teman diingatkan untuk mengisi link absensi yang sudah dikirim di home chat, karena teman-teman yang mengisi link absensi yang akan diberikan sertifikat. Baik, jika masih ada yang ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand. Di sini ada dari Assalamualaikum, saya langsung bertanya saja ya. Profesor. Jangan baca Profesor. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dari Sabon, mohon izin, Pak Yahya yang terhormat, mohon izin saya bicara. Oh ya Pak, ini saya lanjutkan tadi kan banyak pertanyaan kayak kayak pungutan kayak karcis gitu kan, tidak dikasih karcisnya gitu, padahal sudah bayar gitu. Nah, dan juga pertanyaannya Dila kayak tadi tentang apa itu. Nah, ini Pak langsung saja, apakah pajak daerah ini bekerja sama dengan KPK, Pak? Dan kalau memang iya, itu kan termasuk ini Pak, korupsi juga Pak, kalau pemungutan baru tidak di-store uangnya begitu Pak. Apakah itu ada kerjasama dengan KPK begitu? Oh, yang dengan KPK? Iya. Oh iya. Sudah. Nah terus kalau memang ini ada kerjasama untuk hukumannya atau pasalnya begitu Pak, bisa dijelaskan. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Iya, baik. Jadi untuk pajak parkir ini memang pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah setiap bulan atau secara berkala melakukan pengawasan di lapangan. Juga melakukan pembinaan terhadap pengelola parkir dan juga juru parkirnya. Sudah beberapa kali dilakukan pembinaan, kemudian pengawasan juga langsung di lapangan. Nah, cuma masalah itu memang terus berlanjut ini, makanya belum hilang 100% ini. Ada beberapa 1-2 kasus masih terjadi sampai hari ini. Dan
itu bukan hanya kesalahan atau kelalaian dari juru parkir saja, tetapi saya katakan tadi masyarakat juga banyak yang lalai untuk tidak mengambil kartisnya itu. Makanya itu kita terus lakukan sosialisasi kepada masyarakat akan retribusi atau pajak parkir itu, betapa pentingnya kita mengambil kartis itu sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa nanti uang kita yang kita bayar itu akan di-store ke kas daerah. Jadi selama ini kita lakukan upaya-upaya seperti itu, tapi memang sampai saat ini juga belum berjalan 100% ya. Di lapangan itu masih terjadi berbagai hambatan seperti itu. Kalau untuk kerjasama dengan KPK, memang selama ini semua Pemda kabupaten kota maupun provinsi dalam pengelolaan keuangan daerah itu sudah beberapa tahun ini sudah kerjasama dengan KPK. Jadi KPK juga sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan selama ini banyak rekomendasi dari KPK kita juga sudah lakukan kerjasama itu terus berlanjut sampai sekarang ini. Makanya kalau masyarakat kalau melihat atau menemukan ada penyelewengan di lapangan, silakan melapor. Sekarang ini kan sudah ada informasi terbuka di mana-mana, banyak media, banyak ruang yang bisa dilakukan atau dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pengelolaan keuangan daerah ini. Jadi kalau kamu melihat ada penyelewengan di lapangan, ya silakan melapor ke pihak yang berwajib ini, ke kepolisian, kejaksaan, bahkan langsung ke KPK juga tidak ada masalah. Sekarang kan ruangnya terbuka lebar untuk masyarakat ikut berpartisipasi mengawasi pengelolaan keuangan daerah ini. Kira-kira begitu. Oke Pak, berarti kita berhak juga ya Pak melapor ya Pak. Apakah tidak melewati ke Bapeda dulu atau gimana gitu Pak? Berarti bisa langsung ke Polres ataupun KPK. Jadi kalau biasanya kalau sifatnya preventif atau korektif seperti yang saya jelaskan tadi itu, bisa disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah supaya kita bisa lakukan evaluasi untuk perbaikan ke depan nanti ya. Nah, kalau penyelewengan itu sudah terjadi dan sudah pada tingkat parah, bisa dilaporkan ke aparat berwenang, aparat penegak hukum maksudnya. Jadi bisa dipilah. Kalau memang pelanggarannya masih kecil-kecil, masih bisa ditolerir, masih bisa diperbaiki, bisa dilaporkan ke instansi teknisnya, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah, sehingga bisa dilakukan tindakan perbaikan, evaluasi dan perbaikan. Nah, kalau ada temuan penyelewengan yang sudah tingkat parah, nah itu sudah tindak pidana, jadi bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum. Dalam hal ini bisa ke kepolisian, bisa ke kejaksaan, bahkan langsung ke KPK juga tidak ada masalah. Sekarang ini era keterbukaan, jadi masyarakat ikut berpartisipasi mengawasi pengelolaan keuangan. Karena uang pajak itu kan dari masyarakat. Nah, gitu. Pemerintah ini kan hanya petugas pemungut saja. Pajak dengan retribusi itu sumbernya dari masyarakat itu. Makanya masyarakat berhak
untuk mengawasi. Makanya slogan pajak sekarang ini kan apa, bayar pajaknya, awasi penggunaannya. Itu kan slogan pajak dari pusat dengan daerah ini. Nah, kira-kira begitu. Baik Pak, ada lagi nih yang bertanya, 10% untuk restoran dan rumah makan itu dikenakan per konsumen yang berkunjung atau dibayarkan oleh pemilik restoran dan rumah makan kepada pemerintah? Iya. Jadi 10% itu dikenakan kepada pemilik rumah makan atau restoran itu. 10% dari penghasilan restorannya ini, atau omset restorannya itu. Nah, nanti pajak restoran itu nanti dibebankan kepada konsumen yang datang makan ini. Jadi istilahnya pemilik restoran menggeser pajak itu, bebannya ditanggung oleh masyarakat yang datang makan itu ya. Jadi pemilik restoran itu istilahnya dia hanya sebagai pengumpul pajak. Nanti dia juga bertindak sebagai wajib pajak. Sementara subjek pajaknya adalah orang yang datang makan itu. Jadi kita yang datang makan itu yang beban pajaknya kita yang bayar. Begitu. Hingga kita disebut sebagai subjek pajak. Sementara pemilik restorannya disebut sebagai wajib pajak. Jadi nanti 10% itu dibebankan kepada wajib pajak ini. Karena dia sudah mengumpulkan dengan dari masyarakat sebagai subjek pajak tadi, maka setiap bulan pemerintah ambil 10% dari pemilik restoran itu. Nah, begitu. Makanya kalau ada restoran yang tidak taat bayar pajak, nah itu sudah pelanggaran yang luar biasa karena dia sudah mengumpulkan pajak itu dari masyarakat, kemudian dia hanya store saja, dia lalai. Nah, itu. Begitu juga dengan hotel ini, subjek pajaknya adalah kita yang datang nginap di hotel itu yang bayar beban pajak itu. Sementara pemilik hotel itu sebagai wajib pajak atau pengumpul pajak namanya. Begitu. Nanti 10% dari pajak hotel itu kita ambil dari pemilik hotel. Begitu. Begitu ya, waktunya masih panjang kah? Tinggal sedikit Pak, satu pertanyaan dari ada yang resen Halisha, bisa buka kameranya dan bertanya langsung. Oke. Saudara Halisha. Selamat malam. Selamat malam. Begini Pak, yang saya mau tanya itu tentang golongan penerima pajak Pak. Bagaimana kalau misalkan, kan tadi kan Bapak bilang pajak itu sifatnya memaksa. Nah, bagaimana orang kan, ada kan yang dibilang itu pajak bumi dan bangunan. Bagaimana kalau ada orang-orang yang kayak tidak mampu begitu untuk membayar pajak, apakah diharuskan membayar pajak atau ada toleransi atau kebijakan bagaimana dari pemerintah Pak? Iya, Terima kasih. jadi pajak itu sifatnya memaksa, nah, namun dalam praktiknya itu bisa ada kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan untuk wajib pajak itu. Jadi kita pemerintah juga memahami kondisi wajib pajak ini. Jadi pajak yang dibebankan itu juga salah satu pertimbangannya juga harus dilihat dari sisi kemampuan si wajib pajak itu. Nah, makanya walaupun dalam undang-undang itu sudah menegaskan aturannya demikian, tapi dibarengi juga dengan berbagai kebijakan yang bisa ditempuh untuk membantu si wajib pajak itu, terutama golongan masyarakat kelas bawah ini. Nah, kebijakan itu antara lain kebijakan pengurangan pajak, kebijakan penghapusan pajak, nah itu kan ada. Jadi misalnya PBB itu juga ada kebijakan pengurangan pajak. Nah, nanti secara prosedur wajib pajak itu menyampaikan keberatannya dulu secara tertulis.
Prosedurnya seperti itu ya. Jadi misalnya Ibu Alisa ditetapkan PBB-nya sekian. Kemudian setelah melihat ini, nah, Ibu Alisa merasa tidak mampu bayar, bisa menempuh jalur ada ruang atau ada media yang bisa dilakukan, yaitu Ibu Alisa menyampaikan keberatan kepada pihak pemerintah melalui surat ya, harus tertulis karena aturannya begitu. Nah, nanti petugas pajak dia datang melihat lagi kondisi objek pajaknya itu. Nah, apakah pengukuran luas tanah bangunan itu sudah tepat atau tidak. Kemudian dari sisi kehidupan ekonomi wajib pajak itu apakah dia mampu bayar atau tidak. Nah, bisa juga nanti semua itu jadi pertimbangan untuk mengambil keputusan ini. Jadi untuk menjawab keberatan yang disampaikan oleh wajib pajak itu bisa ada beberapa opsi, misalnya mengabulkan wajib pajak semua keberatannya itu, atau mengabulkan sebagian, atau menolak semua keberatan itu. Nah, itu tergantung kebijakan pimpinan setelah melalui berbagai penelitian tadi itu. Nah, jadi begitu ya. Oke Pak, makasih. Ya. Oke, mohon maaf karena waktunya terbatas, jadi mohon maaf bagi teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab karena waktu kita terbatas dan pertanyaannya akan kami tampung. Demikianlah webinar kita pada malam ini. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih moderator dan terima kasih juga kepada teman-teman yang masih stay bersama kami dan juga terkhusus kepada Bapak Darius Sabonrain SEMEC-DFV yang telah meluangkan waktunya untuk kami, dan terima kasih juga kepada Bapak Yahya Nusa SEMSI-CTT yang senantiasa membimbing komunitas fintech. Oke, sebelum itu saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang belum isi absennya, dimohon untuk segera isi karena yang akan mendapatkan sertifikat itu teman-teman yang isi absen. Dan untuk penerimaan sertifikat paling lambat akan diberikan 2 hari ke depan. Oke, sebelum saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, dimohon teman-teman untuk mengaktifkan kameranya, kita foto bersama terlebih dahulu. Pose yang cantik-cantik ya teman-teman. Baik, Busna. Oke, sudah semua? Jangan kotoran ke belakang. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Kami minta maaf apabila selama acara ada kesalahan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.